Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia lanjut ini, kita tentu ingin tetap bisa beraktivitas dengan nyaman, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati hari-hari dengan damai. Salah satu hal yang sering menjadi kebiasaan sehari-hari adalah minum kopi. Betul bukan? Ada yang bilang kalau belum minum kopi rasanya belum lengkap harinya. Ada juga yang merasa kopi adalah teman setia sejak muda, yang tidak pernah ditinggalkan hingga sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah kebiasaan minum kopi ini masih aman untuk usia lanjut? Ataukah justru ada bahaya yang tersembunyi di balik nikmatnya secangkir kopi? Hari ini, kita akan membahas bersama dengan bahasa sederhana tentang kopi bagi para lansia, serta apa manfaatnya, apa bahayanya, dan minuman apa saja yang sehat yang bisa menjadi pengganti kopi. Jadi, mari kita simak pelan-pelan supaya tidak ada yang ambigu dan semuanya bisa lebih jelas. Kopi dikenal sebagai minuman dengan cita rasa yang khas. Tapi, tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam secangkir kopi terdapat ratusan senyawa aktif? Beberapa di antaranya bisa memberikan dampak positif bagi tubuh, bahkan pada para lansia, asal tidak berlebihan. Mari kita bahas lebih detail. Yang pertama, kopi mengandung kafein, sang pengusir kantuk. Kafein adalah zat alami yang bekerja merangsang sistem saraf pusat. Itulah sebabnya setelah minum kopi, seseorang merasa lebih segar, tidak mudah mengantuk, dan lebih fokus. Bagi para lansia, kafein kadang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan, terutama jika sering merasa lesu. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kafein dalam jumlah kecil bisa membantu memperbaiki suasana hati atau mood. Yang kedua, antioksidan, pelindung sel tubuh. Kopi ternyata mengandung antioksidan, seperti asam klorogenat dan polifenol. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas, zat berbahaya yang merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Pada para lansia, antioksidan penting untuk menjaga kesehatan sel otak, jantung, maupun pembuluh darah. Bahkan, pada penelitian yang mengaitkan konsumsi kopi dalam jumlah kecil dengan penurunan risiko penyakit dan degeneratif tertentu. Yang ketiga, ada senyawa bioaktif lain. Kopi juga mengandung magnesium, kalium, dan beberapa vitamin dalam jumlah kecil. Walaupun kadarnya tidak tinggi, senyawa ini tetap punya peran. Magnesium misalnya, penting untuk kesehatan otot dan tulang. Namun, sekali lagi, manfaat ini hanya berlaku bila kopi diminum dalam jumlah kecil. Misalnya, setengah cangkir kecil sekali satu hari. Begitu porsinya berlebihan, manfaat yang sedikit ini akan tenggelam oleh resiko yang lebih besar, terutama pada para lansia. Oleh karena itu, kita harus objektif melihat kopi. Ia bukan racun mutlak, tapi juga bukan obat ajaib. Ia bisa memberikan rasa segar, tapi sekaligus membawa resiko bila tidak dikendalikan. Sekarang mari kita bahas bahayanya yang sering kali dianggap sepele. Yang pertama ada gangguan tidur. Kafein bisa bertahan di tubuh hingga 8 jam. Pada lansia yang tidurnya susah, sering terganggu. Kopi bisa memperparah insomnia. Kurang tidur akan membuat tubuh lemah, daya tahan menurun, dan resiko jatuh meningkat. Yang kedua, tekanan darah dan jantung. Kafein bisa menaikkan detak jantung dan tekanan darah. Bagi para lansia dengan hipertensi atau penyakit jantung, ini bisa sangat berbahaya, bahkan beresiko serangan jantung. Yang ketiga, asam lambung dan pencernaan. Kopi merangsang produksi asam lambung. Lansia yang sering mengalami MAH atau asam lambung naik akan semakin tersiksa.
Yang keempat, dehidrasi. Kopi bersifat diuretrik, membuat tubuh sering buang air kecil. Jika lansia kurang minum air putih, tubuh bisa cepat terkena dehidrasi. Yang kelima, interaksi dengan obat. Banyak para lansia rutin meminum obat, seperti obat darah tinggi, pengencer darah, diabetes. Kafein bisa mengganggu penyerapan obat, bahkan memicu efek samping yang sangat berbahaya. Inilah yang sering tidak disadari, kebiasaan minum kopi yang dulu terasa aman di usia lanjut justru bisa berubah jadi bumerang. Sekarang saya akan meluruskan berbagai mitos tentang kopi, terutama bagi para lansia. Banyak orang percaya bahwa kopi membuat badan terasa segar, maka tubuh jadi lebih muda. Faktanya, rasa segar itu hanya efek sementara dari kafein. Kafein justru bisa mempercepat penuaan kulit dengan membuat tubuh dehidrasi. Pada para lansia, kulit lebih cepat kering dan keriput jika sering kekurangan cairan. Ada cerita bahwa kopi pahit tanpa gula bisa menyehatkan penderita diabetes. Wow! Beberapa penelitian memang menunjukkan kafein bisa mempengaruhi metabolisme gula. Tapi pada para lansia dengan diabetes, kopi justru sering membuat gula darah tidak stabil. Itu artinya kopi bisa memperburuk kondisi, bukan malah untuk menyembuhkan ya. Di beberapa orang bilang kalau pusing cukup minum kopi. Faktanya, memang kafein bisa menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi rasa sakit sementara. Tapi kalau sering diminum, kopi justru memicu sakit kepala rebound, yaitu sakit kepala yang muncul karena tubuh ketagihan kafein. Banyak para lansia merasa aman karena minum kopi pahit. Faktanya, meski tanpa gula, kafein tetap ada di dalamnya. Bagi tubuh para lansia, kafein bisa mempercepat detak jantung, meningkatkan resiko insomnia, dan memicu mah. Jadi, tanpa gula bukan berarti tanpa bahaya. Karena kopi membuat segar, sebagian orang mengira itu cukup untuk mengganti sarapan. Faktanya, kopi tidak mengandung nutrisi lengkap. Ia tidak bisa menggantikan protein, vitamin, mineral, atau serat yang dibutuhkan tubuh lainnya. Mengandalkan kopi saja justru bisa membuat tubuh kekurangan gizi. Jadi jelas bahwa kopi yang kita minum lebih banyak dikelilingi oleh mitos daripada fakta ilmiah. Tugas kita adalah bijak menikmati kopi. Kalau memang ingin, tapi tidak menjadikan kebiasaan utama, apalagi di usia lanjut. Karena, sekali lagi, kopi itu bukan obat, dan kopi bukan jalan menuju kesehatan lansia. Sekarang pertanyaan pentingnya, kalau para lansia tidak boleh minum kopi, lalu minum apa dok? Jangan khawatir, ada banyak minuman sehat yang bisa menggantikan kopi. Dengan manfaat nyata tanpa bahaya besar. Yang pertama ada air putih. Minuman paling sederhana tapi justru paling penting. Membantu fungsi ginjal, mencegah dehidrasi, dan menjaga keseimbangan cairan. Seringkali rasa lemas pada lansia bukan karena kurang kopi, tapi karena kurang minum air putih. Yang kedua, air kelapa muda. Kaya akan elektrolit alami, kalium, magnesium, membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Segar alami tanpa efek samping berbahaya. Yang ketiga, ada susu rendah lemak atau susu kedelai. Kaya protein, kalsium, baik untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah osteoporosis. Jauh lebih bermanfaat daripada kopi yang justru bisa memperburuk lambung. Yang keempat, ada teh herbal hangat. Jahe bisa menghangatkan badan dan melancarkan pencernaan. Chamomile menenangkan pikiran, membantu tidur lebih nyenyak. Serai bisa memberikan rasa segar sekaligus menurunkan tekanan darah. Yang kelima, ada jus buah segar, tanpa gula tambahan tentunya. Jus pepaya, apel, jeruk kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan.
yang baik untuk pencernaan, kulit, dan daya tahan tubuh. Yang keenam ada wedang rempah tradisional. Ya, wedang rempah tradisional. Seperti wedang jahe, wedang uwu, atau kunyit asam. Rempah alami kaya antioksida memberikan rasa hangat, aman bagi tubuh. Semua minuman ini bisa jadi teman sehari-hari para lansia. Tentunya jauh lebih sehat daripada kopi. Buat Bapak Ibu semuanya, kopi memang nikmat. Tapi bagi Bapak Ibu lansia, nikmat sesaat. Nah, bagi teman-teman, kopi memang nikmat. Tapi bagi para Bapak Ibu lansia, nikmat sesaat bisa jadi bahaya jangka panjang. Gangguan tidur, jantung berdebar, tekanan darah tinggi, asam lambung naik, semua bisa diperparah hanya dengan karena secangkir kopi. Tapi jangan khawatir, ada banyak pilihan minum sehat yang bisa memberikan rasa nyaman, segar, bahkan menyehatkan tubuh. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ada air putih, air kelapa, susu rendah lemak, teh herbal jus buah, hingga wedang rempah tradisional. Semua bisa menjadi pengganti yang aman. Bapak Ibu, mari kita sayangi tubuh di usia senja ini. Kurangi kopi, beralihlah ke minuman sehat. Karena tujuan kita bukan hanya hidup panjang, tapi juga hidup sehat, bahagia, dan berkualitas. Dan jangan lupa, video ini bersifat edukasi, bukan pengganti saran medis. Jika Anda memiliki kondisi khusus, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengubah kebiasaan minum Anda. Jaga kesehatan, cintai diri, mari sama-sama belajar untuk hidup sehat di usia lanjut. Saya, Adam Suseno, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.